Tapi dalam perjalanan ini yang menarik itu adalah ternyata antara kopi dan mimpi itu saling berkaitan. Dan saya tertarik karena Mas Akson cerita bawahnya kafe, atasnya ada roasting, ada training. Wah ini mantap sekali, cocok. Saya mau sama dia. Waktu kita menguasai kapal yang besar pun kita bisa bersama-sama lah dengan segala macam gonjang-ganjingnya, tapi kita tetap bersama. Jadi sedikit Mas. Jadi ibu saya dulu pengen saya jadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Menyeduh Mimpi adalah kerjasama TEK Utara dengan Lasnas PHR dengan tagline-nya Energi Kebaikan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa yang sebelum-sebelumnya ini Pak Akson, sekarang hostnya adalah orang lain. Jadi ini acara host taker ya. Saya adalah Lucky, nama saya Lucky, dan kali ini akan memandu Menyeduh Mimpi episode ke-6. Mengapa? Karena kita kali ini akan interview dengan para penyeduh mimpi di balik TEK Utara. Saya perkenalkan mengapanya, ya karena narasumber kali ini adalah Bapak Akson. Hai. Yang biasanya menjadi host dari Menyeduh Mimpi. Kemudian Pak Bram. Halo. Dan Pak Wahono. Halo. Jadi gimana kabarnya pagi ini Pak Wahono? Alhamdulillah sehat sekali, bersyukur sekali, dan udara pun bagus sekali. Alhamdulillah. Apa saja aktivitas pagi ini yang sudah kita dilewati ini? Kayaknya bareng-bareng bertiga nih. Yang pasti kita sarapan tadi. Sarapan bersama. Kalau saya udah lebih lengkap lagi karena saya ngerjain WA tadi. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan bagaimana cerita berdirinya TEK Utara. Karena biasanya adalah di host oleh Pak Akson. Saat ini saya akan mulai menanyakan pada Akson, gimana sih sebetulnya cerita awalnya TEK Utara ini berdiri, Pak? Aduh, masa nggak tahu ya? Oh itulah saya pura-pura nggak tahu biar seru kan? Itulah yang serunya itu. Oke, jadi apa namanya, ini memang mungkin sedikit kilas balik ya. TEK Utara itu awal mulanya memang dimulai dengan mimpi, nah gitu ya. 10 tahun yang lalu mungkin lebih itu kami membeli properti di sini di tempat TEK Utara ini tanpa tahu untuk apa. Dan dalam perjalanannya 3 tahun yang lalu mulai terbentuk mimpi itu untuk membuat kedai kopi. Kenapa? Karena kami ketemu seseorang yang bergerak di bidang perkopian dan saya pikir saya dan Lucky nih sebetulnya dia tahu nih, pura-pura nggak tahu, tapi ini ya kan supaya audiens tahu ceritanya ya, gitu. Supaya audiens tahu kenapanya gitu ya. Nah, kami ketemu seorang talent yang kami pikir perlu bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih bagus gitu. Nah, mimpinya mulai dari sana. Dalam perjalanannya ternyata nggak jadi dengan talent itu. Nah, akhirnya karena saya memang tidak pernah menyiapkan diri untuk menjadi penyeduh kopi gitu ya, akhirnya saya panggil lah sohib saya ini, beliau ini Mas Bram. Ya memang dari sejak awal itu kami udah sering bekerja sama. Jadi saya di Duri dulu, di operasi Duri Utara gitu ya. Nah, Mas Bram di Selatan gitu. Nah, yang menarik lagi ketika saya pindah departemen, Mas Wahono datang, gitu ya. Mas Wahono datang ganti saya di Duri Production di Utara. Yang lucunya, ini sedikit background lucunya, beberapa tahun kemudian sebelum TEK Utara dibentuk, saya menggantikan Mas Wahono sebagai manajer operasional medical. Manajer operasional medical. Kalau beliau sering dipanggil dokter, saya dipanggilnya tabib.
jadi ganti-ganti. Nah juga beberapa tahun belakangan juga saya gantiin Mas Bram di posisi operation di FO. Jadi kami saling berkelindan lah. Nah alhamdulillah dengan bergabungnya Mas Bram dan kemudian Mas Wahono kita membuat Tekotara ini sebagai, kalau saya bilang itu transformasi emas hitam. Kenapa? Nah ini menarik. Kenapa? Karena kami dulu bekerja di perusahaan minyak. Nah emas hitam itu selalu dihasilkan dengan crude oil. Nah sekarang ini kami bekerja di teh dan kopi yang juga warnanya hitam. Dan kami pikir kalau ini dikelola dengan baik, dengan dengan nilai-nilai yang baik juga, dikelola secara profesional, maka ini bisa menjadi emas hitam juga gitu. Menarik ya. Jadi mengapa Tekotara ini mempunyai tema nuansa oil industry? Karena ternyata orang-orang di dalamnya adalah mereka yang dulunya bergerak di bidang perminyakan. Bertiga mereka berkarir dan ternyata saling menggantikan satu sama lain. Jadi antara Pak Akson, Pak Wahono dan Pak Bram ini ternyata sering bergantian di posisi atau berserah terima gitu. Padahal departemen di oil industry yang mereka bekerja di dalamnya itu banyak sekali departemen, tapi toh mereka saling berkelindan. Oke, kenapa Pak? Ternyata kok diajak gitu sama Pak Akson, akhirnya memutuskan untuk iya. Itu saya penasaran sebetulnya. Siapa dulu? Karena cerita itu tidak pernah sampai ke saya. Cuma saya sudah mengenal mereka berdua, tapi saya tidak mengerti apa alasan dibaliknya. Coba Pak Bram dulu. Kayaknya ini gitu. Jadi memang menarik ya. Jadi memang ini kalau kita flashback ya. Jadi kebetulan memang saya pecinta kopi lah. Nah, sejati. Dan juga memang pada saat itu memang cukup menarik karena kebetulan saya juga udah sempat pas di Jakarta sih udah sempat membuka kafe kecil-kecilan di situ. Tapi memang itu kembali lagi memang belum besar. Terus pada suatu saat tiba-tiba Pak Akson ngubungin saya kan, Ram ada gini segala macam. Wah ini merupakan opportunity yang luar biasa karena bergerak di bidang kopi adalah passion saya. Jadi memang seperti kayak botol ketemu tutup lah. Jadi dan alhamdulillah ya. Dan kembali lagi more than that is masalah trust di sini. Oke. Jadi ada unsur lain trust. Trust itu terbangun kayaknya udah lama nih ya Pak. Betul sekali. Apakah ada di balik cerita-cerita di balik itu? Gitu? Kalau kita mau cerita, kalau masalah kedekatan kami bertiga ini memang luar biasa. Di masalah kita saling menggantikan itu luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah kalau kita ngelihat cerita balik waktu kita di Duri. Itu bisa dibayangin, kita tuh megang satu Duri Field, satu kapal tapi terdiri dari 2 kapten. Jadi misalnya kayak Mas Akson di utara, saya di selatan, tapi pada dasar isinya tuh sama. Satu kapal semua tuh satu teman-teman tuh kita kelola dengan sama. Itu merupakan sesuatu yang amat luar biasa kalau kita tidak bisa saling keposliro, saling menghargai segala macam. Karena ini satu kapal, kalau kita beda kita punya kekuasaan masing-masing ya, tapi kalau kita berbeda itu luar biasa. Nah dari situlah kita lihat ya ini nggak gampang, nggak semua orang bisa dari dua orang bisa menjadi satu kesatuan yang luar biasa, dan itu amat sangat terjadi karena pertama saya dengan Mas Akson, kedua saya kebetulan ada satu lagi Mas Agus Sustio tapi cuma sebentar. Setelah gitu saya sama beliau. Jadi memang benar-benar luar biasa karena pada dasarnya waktu kita menguasai kapal yang besar pun kita bisa bersama-sama lah dengan segala macam gonjang-ganjingnya, tapi kita tetap bersama. Makanya mudah-mudahan Tekotara bisa kita lakukan dengan hal yang sama karena secara ini kita sudah udah terbukti lah kita bisa berjalan bersama. Insya Allah gitu aja. Jadi ini udah klik gitu ya, ada trust di dalamnya, ada historical background kerjasama di pekerjaan di departemennya dengan satu kapal menuju tujuan yang jelas, tapi 2 nahkoda
tetapi bisa bersinergi dengan baik. Itulah yang mendasari keputusan Pak Bram untuk mengiyakan ajakan join dengan Tekotara. Kalau Pak Wahono gimana? Saya sih mestinya masih jauh lah untuk sampai ke kafe gitu. Cuman waktu itu saya sambil sepedaan sama Saxon, dia cerita, saya tuh mestinya gini. Terus intinya mau bikin Tekotara itu. Diceritakan nanti di sini ada apa, di atasnya ada apa, karena beberapa lantai ya. Di sini ada apa, di atasnya apa. Ini menarik sekali, cocok dengan paling nggak beririsan lah dengan mimpi saya yang cerita tentang sebuah kafe yang bagus. Wah, menarik apa nih mimpinya Pak Wahono ini? Coba di-sharing sama saya jadi kepo deh. Kalau saya dulu gini, saya kebetulan di sekitar kampung saya sana di Jawa Tengah, di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, itu banyak petani kopi. Terus sementara saya lihat di beberapa industri sekarang, industri bisnis itu banyak sekali yang berkaitan dengan kafe, kopi, dan konon kisahnya demand kopi itu luar biasa, jadi terus naik. Terbayang di saya adalah salah satu mimpinya in general itu adalah bagaimana meningkatkan nilai ekonomi atau penghasilan petani kopi. Luar biasa. Caranya gimana? Caranya ya dia harus dibina sehingga nanti hasil kopinya berkualitas, di roasting yang bagus sehingga nilai jualnya tinggi. Itu aja sih, sesederhana itu mungkin. Dan saya tertarik karena Mas Saxon cerita bawahnya kafe, atasnya ada roasting, ada training. Wah, ini mantap sekali, cocok. Saya mau sama dia. Ternyata itu alasannya. Tapi menarik sekali ini, memberdayakan atau memberi harapan kepada petani di daerah untuk berkembang gitu. Ini selaras sebetulnya sama tagline-nya Lasnas PHR nih, energi kebaikan. Jadi ada suntikan energi kebaikan di dalam Tekotara ini. Coba sekarang motivasi atau alasan dibaliknya itu sudah satu-satu sudah muncul nih. Sekarang saya jadi bertanya-tanya, mengapa dan apa hubungannya menyeduh mimpi dan Tekotara? Bisa dijelaskan, Pak? Waduh, ini. Saya itu selalu bilang bahwa di Tekotara itu saya itu bukan penyeduh kopi, ya kan? Kenapa? Karena penyeduh kopinya itu Mas Bram. Saya itu penyeduh mimpi. Nah, itu. Nah, kalau hubungan dengan mimpi dan Tekotara, makanya tadi ada irisan yang menarik antara mimpinya Mas Wahono dan kemudian ekspertisnya Mas Bram, dan juga meskipun dia nggak ngomong, itu salah satu impiannya adalah dengan ketika kita pertama kali membangun Tekotara, karena kita pengen dari ujung ke ujung itu ada value yang ditingkatkan dengan pengalaman kami yang pernah bergerak di industri, kemudian dari ilmu yang sudah kita ada, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Tapi dalam perjalanan ini yang menarik itu adalah ternyata antara kopi dan mimpi itu saling berkaitan. Saya juga belajar bahwa impian seperti juga kopi itu tidak ujuk-ujuk bisa dinikmati gitu, ya kan? Melalui proses yang panjang. Biji kopi seduhan kopi yang berkualitas seperti ini itu tidak tiba-tiba datang di meja, tetapi dimulai dengan benih yang ditanam, kemudian dirawat oleh petani gitu ya, kemudian diproses oleh seorang prosesor. Nah, ini saya baru belajar juga, ternyata di dalam rantai panjang kopi ini ada profesi yang namanya prosesor, di mana prosesor ini harus mengerti karakter dari biji kopi, cuaca, tanah yang dipakai untuk menanam, sehingga dia bisa memproses kopi itu untuk mencapai full potensialnya, ya kan? Nah, setelah selesai diproses pun pasca panen ini, kemudian kopi ini harus di roasting, harus dikasih treatment, heat treatment gitu ya, panas tertentu sehingga terdevelop potensinya ini. Jadi mimpi pun demikian juga gitu, harus ada ketemu prosesor juga. Kemudian harus di-develop, harus diuji. Apakah mimpi ini betul-betul mimpi panggilan hati, panggilan jiwa, atau sekedar mimpi di siang bolong gitu ya. Nah, semua mimpi ini, potensi ini
hanya bisa terrealisasi ketika diseduh dengan benar. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Nah, Tengku Tara tentunya punya mimpi-mimpi ya. Satu hal yang menarik dari perjalanan ini ternyata sebagai saya tadi cerita mengenai prosesor. Prosesor itu adalah proses penanganan pasca panen. Itu ternyata begini, ada yang memang profesi yang khusus, tetapi secara alami ada juga prosesor yang ada diberikan Tuhan. Nah, kalau kawan-kawan ini pernah dengar namanya kopi luwak, kopi yang dianggap sangat berkualitas dan minyak tinggi, prosesornya itu luwak, binatang yang mungkin dulunya dianggap hama, ya. Tetapi ketika kopi ini atau pemilik mimpi ini menyikapi dia dengan pandangan yang positif, sudut pandang, maka yang didapat adalah kopi luwaknya. Tapi kalau pandangannya negatif ya yang keluar sama kopinya itu gitu ya. Jadi tetapi itulah, jadi dalam perjalanan mimpi pun akan ada ujian-ujian, nah gitu ya, luak-luak yang akan datang, yang kalau kita patah atau kita tidak sikapi dengan baik, maka kita tidak dapat value. Tapi kalau kita berhasil menggali seluruh potensinya, maka kita akan dapat kopi luwak. Menarik ya. Gitu. Jadi prosesor ini bisa yang positif atau negatif tergantung bagaimana sudut pandang kita atau antisipasi kita terhadap prosesor yang datang tersebut. Nah, kalau menyeduh mimpi dan Tengku Tara seperti itu, dan peran Pak Akson sebagai penyeduh mimpi di sini, bagaimana dengan mimpi yang Pak Akson pernah mimpi apa yang telah Pak Akson raih saat ini? Kalau boleh review. Personal ya. Apapun lah, personal apapun. Tapi gini, lah. sebetulnya sudah banyak mimpi saya yang sudah terrealisasi. Makanya saya lebih mendedikasikan bagaimana membantu orang menyeduh mimpi, ada di Tengku Tara ini. Tapi kemarin ngobrol dengan Mas Bram, atau kemarin ada 2 hari yang lalu ya. Itu ada satu mimpi, bukan mimpi saya sebetulnya itu. Oke. Itu adalah mimpi ibu saya. Ya, jadi sedikit emosi. Jadi ibu saya dulu pengen saya jadi dokter. Tapi mungkin karena alasan, nggak tahu lah saya. Alasan saya apa, tapi mungkin saya takut darah gitu. Jadi tidak jadi dokter. Tapi mungkin karena doa seorang ibu yang sudah dipanjatkan itu akan membumbung ke langit gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidup saya itu menggantikan Dr. Wahono ini. Saya diminta untuk memimpin tim medical, dan para dokter itu lapornya ke saya gitu ya. Nah, itu saya jadi ingat ibu saya. Ternyata meskipun tidak pernah jadi dokter, tapi pernah lah bersinggungan dengan itu kan. Meskipun waktu itu ibu saya sudah meninggal gitu ya, tapi saya teringat, dan itu adalah mungkin doa dari orang tua itu. Gimana dengan Pak Wahono nih? Apa mimpi Pak Wahono yang sudah terrealisir dan banyak sekali, tapi salah satunya adalah saya pengen itu kalau selama masih diberi umur itu sehat dan manfaat. Jadi alhamdulillah menjaga kesehatan itu sejak saya di medical itu saya mau tidak mau harus berubah. Makanya ini logonya masih saya tempel nih waktu di medical, namanya mitos ya, menu sehat seimbang. Jadi memang harus ada makannya, menunya harus seimbang, istirahat harus cukup, tidak merokok, olahraga teratur, dan stres terkelola. Dan ini saya tempel di situ untuk sebagai pengingat saya untuk stay healthy, sehingga kalau kita sehat mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat. Dan kaitannya dengan Tengku Tara, balik lagi mimpi. Saya itu
cocok sekali dengan Teh Utara karena memang pengennya Teh Utara itu cocok dengan mimpi saya. Satu, brewing, ya harus ada itu. Dua, roasting. Yang ketiga adalah training development. Jadi 3 itu terpenuhi, mantap sekali buat saya. Oke, alhamdulillah. Jadi mimpinya seperti itu dan ekor-ekornya adalah sebetulnya kebermanfaatan buat orang lain ya sepertinya. Untuk petani, kemudian kualitas yang baik dari hulu ke hilir, dan itulah titik kenapa ada klik dengan 2 yang lain. Kemudian gimana Pak Bram? Ada nggak keinginan dari kalau kita flashback ke belakang historical gitu, ada nggak sesuatu yang dulu ingin diperoleh dan sudah terperoleh, sudah dikomplis lah keinginan-keinginan tersebut? Ini hampir sama dengan mimpi ya, sama seperti rekan saya ini. Jadi mimpi-mimpi ada pasti ada beberapa yang sudah terlaksana dengan baik. Tapi kalau berkaitan dengan kita bilang masalah kopi di sini. Saya juga dulu banyak belajar waktu bulan saya dikirim ke US ya. Di situ saya baru bisa US nih, ya. Di situ saya baru bisa ngelihat dengan pasti kopi yang baik tuh gimana. Minum kopi yang baik tuh gimana segala macam. Kenapa baru dapat? Apa yang terjadi di US, Pak? Karena memang sebelumnya minum kopinya ya kita ya kopi sembarangan gitu maksudnya kan. Terus jadi ada titik balik perubahan. Ada titik balik perubahan di sana. Nah, jadi memang ya nggak semuanya, tapi mayoritas kita secara big picture kita bisa melihat bagaimana mengolah kopi yang baik, bagaimana menyeduh kopi yang baik di sana ya. Nah di situ saya coba tularkan ke teman-teman pada saat saya kembali ke Duri lah kalau saya bilang. Sepertinya ada pendidikan khusus ini rupanya udah. Enggak lah. Jadi ada lah, cuman kembali lagi kalau saya lihat secara clear disitulah mulai titik balik saya mulai menyukai yang namanya kopi. Ketertarikan di sana, dan juga saya juga memastikan kopi itu juga kita yang ke belakang ini kita proses dengan baik, dan kita juga berusaha untuk meminum kopi itu dengan baik, dengan cara yang benar lah di situ. Nah ini yang terus menerus kita coba saya perkenalkan pada saat itu, bagaimana kalau bisa minum kopi itu tidak dengan gula, tidak dengan susu, tidak dengan yang lain-lain. Jadi clear, original segala macam. Dan itu tidak mudah karena memang mayoritas kita minum kopi itu pasti dengan gula, dengan susu segala macam. Nah ini yang saya mau coba untuk memperkenalkan itu pelan-pelan. Saya tahu persis itu nggak bisa membalik seperti telapak tangan. Nah ini yang saya mau coba. Dan kembali lagi kalau kita kembali lagi ke Teh Utara ini adalah hal yang baik. Selanjutnya gimana kita mau mulai memaintain itu. Tapi kembali lagi ini semua nggak bisa kita lakukan dengan baik kalau kita juga nggak serius di situ. Nah saya lihat dengan adanya Teh Utara ini kita bisa bermain dengan serius di sana. Oke, jadi ada titik balik waktu di US itu ketertarikan dan memandang kopi berbeda. Betul. Dulu itu pernah nggak kepikiran kalau mau punya kafe gitu? Saya kalau keinginan punya kafe sudah cukup lama. Oh, berarti terrealisir itu mimpinya kan? Makanya itu saya bilang salah satunya itu ada terrealisir dengan baik. Karena kenapa? Dulu dengan kesibukan kita lah ya, kita orang lapangan segala macam, kita nggak sempat kepikiran ke sana. Ya kembali lagi di satu sisi teman lapangan ngajak ikut bikin ya. Jadi memang ini semuanya serba kebetulan sudah yang baik. Sudah ada jalannya gitu ya. Gusti Allah udah ngasih jalan yang baik gitu. Karena tetap memegang teguh mimpinya. Mimpinya itu. Oh, menarik sekali ya. Jadi di sisi lain Pak Wahono melihat tetangga petani di tempat kelahirannya itu ingin dibantu, kemudian Pak Bram yang memandang kopi berbeda setelah perjalanan ke US dan bermimpi untuk mempunyai kafe. Kali ini mereka bertiga bersinergi dengan mimpi masuk dengan Teh Utara. Nah sekarang sebetulnya peran Pak Wahono di dalam Teh Utara ini bisa dijelaskan Pak? Saya mungkin lebih sebagai penyeimbang gitu, sama mungkin pelengkap juga. Saya tahu. Ini nggak seimbang kayaknya, jadi harus ada penyeimbang gitu ya Pak. Ini terlalu kecil, terlalu besar. Pak Bram itu urusan kopi mantap sekali. Terus Pak Akson itu doer, yes, do. Nah, saya ingin memastikan bahwa
semangat dua orang itu akan nanti sejalan dengan cita-cita bersama. Jadi Luar biasa. Mantap. Nah, bagaimana dengan Pak Bram nih? Apanya nih? Perannya nih Pak, terus menanggapi peran Pak Bram di sini sebagai apa? Selain menyuntik dana. Selain Ya, kembali lagi kita hanya di sini kita berusaha lah, kita berusaha memberikan terbaik. Maksudnya terbaik di sini kita berusaha juga dari mulai awal kita menyediakan kopi yang terbaik, biji kopi yang terbaik. Dari biji kopi yang terbaik kita juga memastikan kita bilang terbaik itu otomatis mereka sudah mulai proses yang benar ya, biji kopi tersebut sampai di terakhir kita dapat biji kopi yang sudah di roasting. Setelah kita roasting segala macam, kita juga memastikan kita seduh kopi itu dengan proses yang benar, supaya kita bisa memberikan hasil kopi yang maksimum kepada para customer di sini. Dan juga kembali lagi kita memastikan para customer itu bisa merasakan the real kopi, rasa kopi yang memang sebenarnya yang benar, apa? yang nggak pakai susu, nggak pakai gula segala macam. gitu. Jadi kopi yang benar. Jadi kopi itu bukan hanya pahit. Kopi itu ada berbagai macam rasa, tergantung kita pilihan kita lah. Mau Arabica, mau Robusta, Arabica juga macam-macam. Jadi kalau saya bilang Indonesia ini sangat kaya sebenarnya dengan kopi. Nah, inilah salah satu kesempatan kita untuk memperkenalkan kopi kita, kopi Indonesia ini ya otomatis ke internal dulu lah, ke teman-teman kita dulu lah. Baru kita mulai beranjak ke yang lebih luas. Oh, boleh dipanggil tuh teman-temannya Pak bertiga gitu untuk mengicipi kopi di Teko Utara ya Pak ya. Silakan karena ini yang kami inginkan adalah teman-teman bisa benar-benar merasakan kopi yang benar dan baik itu aja. Waduh, mantap. Bagaimana dengan Pak Aksan? Apa perannya di Teko Utara nih? Iya, saya bilang tadi ngakunya duer kan, duer penyeimbang kemudian ini. Sebetulnya peran saya itu di samping menyuntik dana. Pernah saya bilang, saya itu penyeduh mimpi. Jadi di Teko Utara ini saya juga membantu kawan-kawan untuk merealisasikan mimpi-mimpinya gitu ya. Kalau doer sih sebetulnya enggak. Karena yang do ini yang do. Kayak dua wawancara. She's the doer. Saya penggembira gitu kan. Karena saya senang saya tuh senang ketika orang-orang itu bisa pertama memvisualisasikan mimpinya gitu. Karena nggak semua orang. Ya. Kadang-kadang ditanya mimpimu apa, nggak tahu gitu. Tapi ketika orang sudah kalau dengan ngobrol dengan apa itu kemudian orang bisa memvisualisasikan mimpinya, bisa ngerasain oh iya apa keinginannya seperti itu sebuah kebanggaan buat saya. Nah di sini peran saya seperti itu sih, dan juga membantu doer ini belanja ke pasar gitu ya. Oke, semua orang bisa memandang dirinya sendiri dengan cara pandang dia. Sekarang saya ingin meng-crosskan gini. Kalau perannya Pak Wahono seperti Pak Wahono jelaskan perannya sendiri dan masing-masing, saya justru kepingin melihat sudut pandang satu sama lain terhadap kawannya. Jadi menurut Pak Bram, perannya Pak Wahono ini apa di Teko Utara? Oh, luar biasa kalau saya bilang. Beliau ini memang biar bagaimanapun juga beliau adalah salah satu teman yang menjadi panutan saya lah kalau beliau ini. Jadi kembali lagi beliau dari satu visi misinya itu cukup baik lah saya bilang, dan juga kembali lagi beliau ini kalau lagi meeting pencatat yang terbaik. Jadi semuanya terekam dengan baik lah. Dan ya kembali lagi kalau saya lihat lebih jauh kita sudah sering bersama lah. Jadi kita sudah klik lah kalau saya bilang ya dari inilah. Sebelum dia ngomong pun saya sudah tahu lah kasarnya begitu. Jadi gimana Pak Aksan? Apakah punya sudut pandang yang lain tentang Pak Wahono dan harapan peran Pak Wahono di Teko Utara? Jadi itu kalau dibilang Mas Bram tadi itu alun tak gila lah tak kalah. Itu ya alun tak gila. Tapi enggak, saya jadi cocok lah. Jadi ketika Mas Wahono tadi mengatakan sebagai penyeimbang, betul. Karena ini pandangan saya ya. Yang paling
makanya saya penyeduh mimpi. Kalau yang ide itu saya suka itu. Tapi ketika giliran harus memastikan step-stepnya apa, nah itu Mas Wahono. Jagonya itu. Jagonya. Nah kalau Mas Bram ini memang ekspertis betul. Oke. Baik di mana di perkopiannya maupun ini itu Detail. Nah, kalau saya sih Levelnya udah level. makanya tadi waktu Mas Bram tadi cerita mengenai satu kapal dua nakoda tadi, kayaknya bisa jadi judul buku yang lain. Iya, ini ngomong-ngomong baru ngeluarin buku nih ya Pak. Itu saya mau nanya sebetulnya, yang jadi bad cop-nya dan tapi memang betul. Jadi kami punya style beda-beda, tetapi justru perbedaan itu dipakai saling isi gitu. Luar biasa. Bagaimana Pak Wahono melihat peran Pak Bram? Cocok. Jadi memang bayangan saya bahwa perasaan saya sebagai penyeimbang itu lebih cocok karena memang beliau itu ahli kopinya udahlah, no doubt. Jadi kalau ngambil kopi itu udah reputasinya yang lihat aja udah bingung dulu. Kalau Mas Akson ini memang semangatnya loh, gini makanya saya pengen pastikan bahwa kita bertiga punya satu visi misi. Saya pengen memastikan itu jalan sesuai dengan dirijennya ya yang bikin itu align satu sama lain gitu. Oke. Menarik sekali. Apa sekarang kalau sudah disampaikan peran masing-masing, kemudian dari satu sama lain juga sudah memberikan pandangan tentang peran temannya dalam Teku Utara, saya ingin dengar apa mimpi bapak-bapak semua ini terhadap Teku Utara. Mungkin bisa dimulai dari Pak Wahono. Seperti saya sampaikan sebelumnya, mimpinya saya tetap 3 item di Teku Utara, satu brewing, roasting, terus training. Jadi ada di sini brewing di sini, roastingnya ada di atas, atasnya lagi nanti untuk training, untuk pengembangan ke depannya. Menarik sekali ya, karena baru sebulan 2 bulan ini kami bekerja sama dan di lantai 2 saat ini di lantai 2 Teku Utara sudah ada roastery dengan bekerja sama dengan pihak luar dengan memberi ruang mengembangkan diri buat mereka bersama. Kemudian apa yang paling disyukuri Pak Bram dengan adanya Teku Utara di sini nih? Kalau saya lihat secara keseluruhan, yang pasti ada alignment di antara kita semua ini yang luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Wahono bilang mulai dari brewing, terus juga roasting sampai juga dengan training, itu bagi saya sesuatu yang harus saya dukung. Karena biar gimana pun juga alignment ini yang paling bagus lah. Dan bagi saya pribadi, yang pasti Teku Utara ini berkembang otomatis kalau kita bilang dari hulu ke hilir, mulai dari petani sampai ke customer tuh bisa merasakan manfaatnya kalau saya bilang di situ. Jadi kembali lagi apapun yang kita lakukan ini kita akan support bersama itu aja. Luar biasa ya. Terus saya nggak ditanya ya? Tanya dong. Masih mau lah. Apa Pak? Ininya, apa mimpinya terhadap Teku Utara? Itu iri dia kalau nggak gitu. Jadi sorry bos. Jadi gini, mimpinya ya tadi bahwa selain kita bisa membawa kebermanfaatan ya kepada semua lini proses ini, tetapi mimpinya bold ini ya, bold adalah saya itu punya mimpi bahwa Teku Utara ini ada di semua kota besar dunia. Wih, amin. 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 Dan kita mungkin berhadapan atau berdampingan dengan pemain kopi dunia juga, saya sebut aja Starbucks. Itu mimpi saya. Kenapa? Ketika tahun lalu saya ke Seattle, tempat Mas Bram belajar kopi itu, orang situ bilang Starbucks itu Mekahnya kopi gitu. Yang saya nggak terima di situ tidak ada pohon kopi. Mana ada Amerika pohon kopi? Nah itu, tetapi dia jadi pusat kopi. Ya. Padahal di Indonesia seperti yang disampaikan Mas Bram itu kopinya luar biasa, varietasnya mulai dari yang robusta, arabica, luar biasa. Nah,
Waduh, ada telepon dari ini. Ada telepon. Ada yang mau Ada pesen kopi itu ada- rupanya. Nah, saya tahu itu mimpi sangat jauh, panjang gitu ya. Tetapi katanya beralihlah bermimpi gitu. Ya. Dan saya termasuk urusan mimpi ini sangat berani saya. Jadi itu mimpinya, saya kira sangat cool dan saya yakin dengan partner yang sangat kompak gitu ya dan tahu perannya masing-masing, insya Allah ini kecapai. Karena saya percaya when we are rising the giant, nah gitu ya, Yap. it takes time. Jadi kalau mimpinya itu besar, maka seperti kopi juga, kopi yang berkualitas itu, nah seperti mimpi juga, seperti kopi juga, mimpi yang besar itu seperti kopi yang berkualitas, dia tidak bisa instan. Nah kalau mimpinya instan ya kita kopinya instan aja yang 5.000-an kita pergi ke Indomaret gitu ya. Tapi enggak, mimpi bagi saya mimpinya Teko Tara seperti juga kopinya adalah mimpi yang berkualitas. Insya Amin. Allah. Insya Allah. Amin. Jadi mimpi Teko Tara adalah mimpi-mimpi besar yang membutuhkan waktu. It takes time katanya, bukan sekedar kopi instan. And it takes endurance ya, endurance, konsistensi dan sebagainya, dan selalu memegang mimpi itu, tidak pernah meng-cancel atau tetap percaya. Istiqomah. Istiqomah. Luar biasa. Nah, terima kasih kepada sharing kali ini, dan mungkin masing-masing dari bapak-bapak ini saya berikan waktu tuh untuk sampaikan ke audiensnya. Siapa dulu? Pak Wahono lah, Baik, saya seniornya. Teko Tara menyeduh mimpi. Jadi terima kasih ke partner tentunya, terima kasih ke masyarakat seluruhnya, baik yang nasional maupun yang di Pekanbaru. Tapi jangan lupa kalau Pekanbaru mampir di Teko Tara, dan pastikan ini insya Allah menjadikan rujukan, bukan hanya menyeduh kopi, menyeduh mimpi juga, dan juga sekaligus menjadi salah satu rujukan untuk orang yang belajar perminyakan di Kota Minyak Pekanbaru. Terima kasih, salam sehat selalu. Oke, silakan Pak Bram. Udah diambil semua sama dia. Lalu gimana Nah, dong? gimana dong jadi? Oke, kita pastiin aja. Jadi salam Teko Tara menyeduh mimpi. Kita pastikan teman-teman semua, ayo datanglah ke sini. Saya akan berbagi ilmu semua. Kepada teman-teman semua. Wis, Terima kasih. tantangin deh. Ya, oke, jadi tadi Mas Wahono rujukan belajar Perminyakan? perminyakan. Oh, bukan hanya perminyakan. Iya. Belajar perkopian juga. Oh, tentunya. Gitu. Iya, betul. Kan sampai bilang nanti harus ada pelatihan ya. Iya. Nah, ya, oke. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga terutama kepada pihak PHR Lasnas atas kerjasama dengan menebar energi kebaikan, dan check out www.energikebaikan.com. Dan terima kasih kepada Pak Wahono, Pak Bram, dan Pak Pak Suami. Aksong atas sharingnya pagi ini. Dan Kita closing kita dengan salam closing dengan Teko Tara. Oke. Yes. Teko Teko Tara Tara Teko Tara. menyeduh Menyeduh mimpi. mimpi. Terima kasih.